Hai semuanya, perkenalkan nama saya Franska Sukarnisa Yukti. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Kupang, Prodi Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan membahas tentang tuberkulosis atau yang biasa kita sebut TB. Tuberkulosis atau TB adalah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi dan berpotensi serius, terutama pada organ paru-paru. Penyakit ini menjadi satu dari 10 penyebab kematian dan penyebab agen infeksius. Infeksi penyakit tuberkulosis mulai meningkat pada tahun 1985, sebagian karena munculnya HIV, virus penyebab AIDS. HIV melemahkan sistem kekebalan tubuh seseorang sehingga penderitanya tidak dapat melawan kuman TBC. Bakteri penyebab TBC menyebar dari orang ke orang melalui droplet yang dilepaskan ke udara melalui batuk dan bersin. Penyakit tuberkulosis atau TBC terjadi ketika penderita terinfeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis di paru-paru. Kondisi yang disebut dengan TB paru ini harus ditangani segera jika tidak ingin berakibat fatal. Pasalnya, bakteri Mycobacterium tuberculosis dapat menginfeksi organ tubuh lainnya seperti ginjal, kelenjar getah bening, selaput otak, tulang, dan sendi. Ketika tuberkulosis sudah menginfeksi bagian tubuh lainnya, maka kondisi ini disebut dengan TB ekstraparu. Yang berikut gejala TBC. Gejala TBC biasanya batuk, nafsu makan menghilang, demam, dan keringat dingin pada malam hari. Batuk berdarah, kurang berenergi, rasa nyeri di dada, dan batuk berdahak dengan waktu yang berlangsung cukup lama, yakni sekitar 21 hari. Penyakit TBC ini mudah menyerang apabila sistem kekebalan tubuh sedang menurun. Yang berikut ada pemeriksaan fisik dan laboratorium untuk menegakkan diagnosis TBC. Yang pertama, pemeriksaan fisik. Pada pasien tuberkulosis paru, pemeriksaan fisik paru menunjukkan kelainan suara nafas, terutama di lobus atas paru. Auskultasi dapat menentukan ronki basah, suara bernapas bronkial, suara napas amforik, dan penurunan suara napas vesikuler di apeks paru yang menandakan konsolidasi paru. Yang kedua, pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan TBC yang biasa dilakukan adalah pemeriksaan BTA, pemeriksaan darah lengkap, dan pemeriksaan baktek. Yang pertama ada pemeriksaan tuberkulosis yang efektif, pemeriksaan dahak mikroskopis atau BTA. Dalam pemeriksaan tuberkulosis berfungsi untuk menegakkan diagnosis, menilai keberhasilan pengobatan, dan menentukan potensi penularan. Pemeriksaan dahak untuk penegakan diagnosis dilakukan dengan mengumpulkan 3 spesimen dahak yang dikumpulkan dalam 2 hari kunjungan yang berturut-turut, sewaktu pagi dan sewaktu. Yang kedua, pemeriksaan darah rutin atau darah lengkap otomatis dan laju endap darah. Hasil pemeriksaan darah rutin kurang menunjukkan indikator yang spesifik untuk TB pada paru-paru. Pemeriksaan tuberkulosis dengan laju endap darah jam pertama dan jam kedua dibutuhkan. Data ini dapat dipakai sebagai indikator tingkat kestabilan keadaan nilai keseimbangan penderita sehingga dapat digunakan untuk salah satu respon terhadap pengobatan penderita serta kemungkinan sebagai pendeteksi tingkat penyembuhan penderita. Demikian pula kadar limfosit dapat menggambarkan daya tahan tubuh penderita. LED sering meningkat pada proses aktif, tetapi LED yang normal juga tidak menyingkirkan diagnosis TBC. Yang ketiga, pemeriksaan baktek. Dasar teknik pemeriksaan tuberkulosis biakan dengan baktek ini adalah metode radiometrik. Mycobacterium tuberculosis metabolisme asam lemak yang kemudian menghasilkan CO2 yang akan dideteksi Crow Index-nya oleh mesin ini. Sistem ini dapat menjadi salah satu alternatif pemeriksaan biakan secara cepat untuk membantu menegakkan diagnosis dan melakukan uji kepekaan. Yang berikut pengobatan TBC. Regimen pengobatan TB mempunyai kode standar yang menunjukkan tahap, lama pengobatan, jenis OAT, dan frekuensi pemberian.
Kode huruf tersebut adalah akronim dari nama obat yang dipakai, yakni dengan kode H itu isoniazid, R rifampicin, Z pyrazinamin, E ethambutol, dan E streptomycin. Pemeriksaan obat TB dilakukan dengan panduan berikut. Yang pertama ada kategori 1. Kategori 1 adalah kelompok pasien yang baru dengan kriteria. Yang pertama, pasien TB paru yang memiliki hasil tes BTA positif. Yang kedua, pasien TB paru dengan hasil tes BTA negatif namun hasil röntgen positif. Yang ketiga, pasien TB ekstra paru. Pada kategori ini, obat diberikan dalam kondisi harian dengan kode 2HRZE, yaitu pada tahap inisiatif, obat yang harus dikonsumsi terdiri dari HRZE diberikan setiap hari selama 2 bulan. Pengobatan TB diteruskan dengan tahap lanjut yang terdiri dari HR diberikan 3 kali dalam seminggu selama 4 bulan. Yang kedua, kategori 2. Kategori 2 adalah kelompok pasien yang baru memiliki kriteria berikut, yaitu pasien TB yang kambuh, pasien TB yang telah menjalani pengobatan tapi tidak sembuh, pasien TB yang lalai dalam mengonsumsi obat TBC. Pada kategori ini, obat diberikan dalam dosis harian dengan kode 2HRZES, yaitu tahap inisiatif diberikan selama 3 bulan yang terdiri dari pemberian HRZE setiap hari selama 2 bulan, dilanjutkan dengan HRZE setiap hari. Tahap lanjut dengan HRE yang diberikan 3 kali dalam seminggu selama 5 bulan. Yang ketiga, kategori 3. Kategori 3 adalah kelompok pasien yang memiliki kriteria pasien TB baru dengan hasil tes BTA negatif dan röntgen positif sakit ringan. Pasien TB ekstra paru ringan. Pada kategori ini, obat diberikan dalam kondisi harian dengan kode 2HRZE atau 4H3R3 dengan pengertian tahap inisiatif terdiri dari HRZ diberikan setiap hari selama 2 bulan. Tahap lanjutnya terdiri dari HR selama 4 bulan diberikan 3 kali dalam seminggu. Sekian dan terima kasih.